Dalam upaya menerapkan protokol kesehatan pada proses penyelenggaraan kurban di masa pandemi COVID-19, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon didukung oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Cirebon serta Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyelenggarakan webinar tentang penyelenggaraan kurban di masa pandemi COVID-19. Penyelenggaraan webinar ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dengan diikuti oleh instansi pemerintahan yang terkait, anggota gugus tugas COVID-19 Kota Cirebon, petugas pemeriksa hewan kurban dan penyuluh pertanian Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, perwakilan dari kecamatan dan kelurahan di Kota Cirebon, perwakilan panitia penyelenggara kurban Dewan Kemakmuran Masjid di Kota Cirebon, dan unsur masyarakat lainnya yang terkait. Webinar penyelenggaraan kurban di masa pandemi COVID-19 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr. Haji Agus Mulyadi MSI, dan dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Cirebon melepas secara resmi tim pemeriksa hewan kurban tingkat Kota Cirebon. Perhitungan mudah-mudahan. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr. Haji Agus Mulyadi MSI, menyampaikan pesan dari Wali Kota Cirebon agar penyelenggaraan webinar ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyelenggaraan hewan kurban di masyarakat, serta untuk tim pemeriksa hewan kurban yang akan diturunkan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon dapat diterima oleh para pelaku usaha penjualan hewan kurban dan masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Pertama, kami mengucapkan permohonan maaf dari Pak Wali Kota tidak bisa hadir secara langsung, beliau masih ada kesibukan dan menitipkan salam, dan mudah-mudahan webinar ini disampaikan oleh beliau bisa menjadi rujukan dan termasuk juga nanti mohon tim pemeriksa ya Bu ya, tim pemeriksa kesehatan hewan yang akan diluncurkan oleh dinas ini bisa diterima oleh Bapak dan Ibu para pelaku usaha peternakan, termasuk juga masyarakat nanti akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebelumnya, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon, Insinyur Hajayati Rohayati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada kegiatan webinar kali ini, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon berupaya untuk mensosialisasikan kegiatan penyelenggaraan hewan kurban di masa pandemi COVID-19 agar dalam penyelenggaraan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari penularan wabah COVID-19. Kota Cirebon. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar dalam kaitan kita mensosialisasikan penyelenggaraan kurban yang tidak biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini kita sedang ada di masa pandemi COVID. Jadi kami wajib menyampaikan webinar ini kepada seluruh masyarakat sehingga kegiatan penyelenggaraan kurban di masa pandemi tahun 2020 ini bisa terselenggara sesuai dengan syariat Islam dan bisa terhindar dari penularan wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin.
ini, maka memang ada Webinar penyelenggaraan kurban di masa pandemi COVID-19 menghadirkan narasumber Dr. Hewan Supratikno M. Pavel selaku dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, kemudian Kiai Haji Solihin Uzair selaku Ketua MUI Kota Cirebon, dan Dr. Edi Sugiarto MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dengan moderator Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon, Insinyur Iin Inayati. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon melaporkan. Kita kali ini, yang pertama bahwa berkurban itu adalah syariat yang dilaksanakan, yang disunahkan, bahkan ada yang mewajibkan kepada umat Islam dengan cara menyembelih hewan yang sudah ditentukan. Perlu dilakukan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kurban, antara lain protokol untuk personal higiene, tadi disampaikan oleh Dr. Edi, bahwa kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan atau sanitizer, ya, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Jadi jangan sampai ada bersentuhan dengan siapapun di sekitar kita. Kemudian panitia dan petugas penyembelihan diharuskan menggunakan baju berlengan panjang, ya, karena menghindari adanya sentuhan dan sebagainya. Himbau atau diharuskan alur penjualan itu adalah alur, ya. Jadi keluar masuk itu tidak boleh bertabrakan, tapi masuk dari mana, keluar dari mana itu harus jelas, tidak ada kerumunan, tidak ada berdekatan, tapi bisa menjaga jarak antara penjual dan pembeli, dan antar pembeli yang hadir di situ secara bersamaan. Kemudian penjual diharapkan bisa menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer yang disediakan untuk pembeli ataupun penjualnya setelah melakukan aktivitas penjualan hewan kurban. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyemprotkan disinfektan secara berkala di lokasi penjualan. Yang aspek berikutnya adalah pemeriksaan hewan kurban. Ini akan dilaksanakan mulai besok hari H-7 pelaksanaan Idul Adha sampai dengan H+3. Jadi dari mulai H-7 sampai dengan H-1 itu adalah pemeriksaan antemortem untuk melihat hewan kurban yang memenuhi syarat dan layak sehat untuk berkurban. Sementara pada hari H dan hari H+3 itu adalah pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah penyembelihan untuk melihat kualitas daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat. Ini akan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk, terdiri dari dokter hewan, kemudian paramedik veteriner yang ada di lingkungan. Proses pemotongan. Untuk proses pemotongan hewan kurban dihadiri hanya oleh panitia saja apabila memungkinkan. Kalaupun boleh menghadirkan orang yang berkurban, mohon menerapkan protokol kesehatan. Jadi antriannya yang diatur tidak bergerombol, jadi waktu penyembelihannya juga diatur, mungkin hewan 1 untuk siapa, hewan 2 untuk siapa, dengan jeda berapa menit itu sudah diperkirakan, sehingga tidak menumpuk kedatangan orang yang berkurban di lokasi tersebut. Kemudian tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan menyediakan fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Bila memungkinkan ada termogan yang bisa digunakan untuk mendeteksi kesehatan dari orang yang hadir di lokasi penyembelihan. Kemudian protokol pendistribusian tadi disampaikan untuk tidak dibagikan langsung di lokasi, tetapi dengan membagikan secara langsung ke rumah-rumah yang akan menerima hewan kurban tersebut. Jadi diharapkan ini bisa dipatuhi oleh kita semuanya sesuai. Jangan lupa ini tanda hewan sehatnya diperhatikan, belilah hewan sehat yang menggunakan tanda ini. Kemudian kepada petugas kecamatan, kelurahan maupun DKM,
untuk mematuhi protokol yang sudah kami sebarkan dalam pedoman yang sudah kami buat dalam bentuk pamflet ataupun leaflet seperti ini. Nanti kita share dalam grup WA yang sudah